Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman hari ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu perkataan roh dan hidup. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya hari ini, bahagia. Sama-sama katakan dengan saya, bahagia. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka ayat 3, nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami di sini. Jika Engkau mau, biar kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bayangin, Petrus bilang saking bahagianya, Tuhan, aku diriin kemah di sini deh Tuhan, biar kita berlama-lama deh Tuhan, karena aku sangat bahagia. Kita taruh kebahagiaan kita di mana? Apakah kita taruh kebahagiaan kita di uang kita yang banyak, relasi kita yang banyak, jabatan kita yang tinggi, atau kita taruh kebahagiaan kita hanya di dalam Yesus? Di mana Petrus saat itu, Tuhan, aku bahagia banget, sampai dia mau diriin kemah loh, dia mau berlama-lama, karena dia sangat berbahagia, sangat bahagia, karena di dalam hadiratnya, di dalam Tuhan, itulah kebahagiaan yang sejati. Makanya di ayat yang pertama, Yesus membawa mereka kemana? Naik ke atas gunung yang tinggi. Itu bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Petrus begitu bahagia ada di hadirat Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Punya nggak kita waktu-waktu di mana kita berduaan sama Tuhan? Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita nyembah Tuhan. Atau kita berpikir bahwa kita nggak punya waktu, Pak. Waktu kita tuh kerja udah ras banget, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, udah ras banget. Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Masakan untuk 1 jam, setengah jam, atau 15 menit, kita nggak ada waktu untuk kita berdiam, berduaan dengan Dia. Dimana sesungguhnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati ketika kita tinggal di hadirat Tuhan. Karena itu adalah habitat setiap kita, orang-orang percaya. Habitat kita yaitu tinggal di dalam Tuhan. Habitat burung, dia ada di udara dan terbang. Jadi jangan kita berpikir kita suruh burung terbang dan kita bilang sama burung itu, burung, kamu les terbang supaya kamu bisa terbang. Enggak usah, karena burung itu habitatnya di udara, dia pasti terbang. Dan kita bilang sama ikan-ikan, kamu les berenang ya, supaya kamu ahli, kamu bisa gaya bebas, kamu bisa gaya punggung. Ikan itu habitatnya udah berenang, jadi kita nggak usah ngajar ikan berenang, karena itu habitatnya. Tapi kalau mereka keluar dari habitat mereka, mereka akan mengalami namanya kematian. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Habitat anak-anak Tuhan, orang percaya itu tinggal di hadirat Tuhan, di mana setiap kita tetap dekat dengan Tuhan, di mana setiap kita tetap bersekutu, membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab hanya di hadiratnya kita akan merasa bahagia. Boleh, setiap kita bisa kok pergi jalan-jalan, kita bisa liburan, kita bisa hangout bareng teman-teman kemanapun kita mau, dan kita merasa happy, dan kita merasa bahagia. Oke, tapi itu hanya kebahagiaan sementara.
Tapi kebahagiaan sejati di mana setiap kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan ini bicara apa? Di mana setiap kita menempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Jangan pernah kita terlepas dari sumber sukacita kita, yaitu Yesus. Karena disitulah kebahagiaan setiap kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sampai Petrus bilang loh, pengen berlama-lama, sampai dia pengen bangun kemah di atas gunung itu karena saking bahagianya Tuhan. Aku dirikan kemah ya Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Masakan kita nggak merasakan bahagia ketika kita berdoa sama Tuhan? Engkau baik, Kau cukup baik. Walaupun masalahnya masih banyak nih, tapi ketika kita selesai berdoa, kita rasa lega tuh. Kita rasa kok happy ya. Ada sesuatu yang beda gitu loh. Tapi masih ada masalahnya, problemnya masih ada, belum selesai. Tapi hati kita tenang, hati kita tuh bersuka cita, hati kita merasakan bahagia banget ketika kita nyembah Tuhan. Kau ku sembah. Wow. Padahal sesungguhnya masih ada masalahnya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Wow, kita bisa nangis. Kita bisa sungguh-sungguh Tuhan kayak dipeluk sama Tuhan. Dan selesai itu kita rasa happy banget. Beda happy-nya dengan kita mendapatkan uang 1 miliar. Makanya jangan pernah setiap kita hidup di luar kebenaran, hidup di luar firman Tuhan. Biarlah setiap kita tinggal di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, untuk setiap kita tetap ada di hadirat Tuhan, tetap tinggal di hadirat Tuhan, terus bangun keintiman dengan Tuhan dimanapun setiap kita berada. 24 jam Tuhan berikan buat setiap kita. Yuk miliki waktu-waktu dimana kita hanya berduaan dengan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita membaca firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan. Karena hanya di hadiratnya kita akan mendapat bahagia. Karena kebahagiaan di luar Yesus, kebahagiaan di luar kebenaran, itu kebahagiaan yang semu. Biarlah firman Tuhan yang menolong setiap kita, menguatkan setiap kita, dan membangkitkan setiap kita untuk semakin lebih lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh ya Tuhan, kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah bahagia kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God bless you.